Kalau yang salah saya nggak komen ya. Entertain client. Saya mau balik ke yang tadi komennya dari Arbioan deh. Professional availability sekilas semacam fakta integritas kalau di instansi permintaan. Setuju. Perbedaannya, kalau saya nggak tahu, sorry, saya belum pernah kerja di instansi pemerintah ya. Tapi kalau di professional industry, biasanya pihak klien tetap measurement yang mereka minta biasanya akan di-quantify dalam bentuk amount. Oke, mereka biasanya nggak mau tuh kalau project manajernya kalian melakukan yang nggak ethical, saya pecat ya. Mereka minta tetap kalau project manajernya Anda doing unethical things, kita boleh charge perusahaan Anda ya 1 juta US dollar. Biasanya klien tuh lebih senang yang ada angkanya. Oke, sorry, saya lanjut dulu ya ke sini. Well, I have a ini yang evaluation kriteria. Evaluation kriteria ini kalau Anda duduk di klien, ini item-item yang harus Anda perhatikan ketika mengevaluasi vendor. Kalau Anda duduk di vendor dan kebetulan Anda punya sub vendor, ini juga apply sama, ya. Dari yang mulai understanding need-nya, overall of life cycle cost, technical capability, risk, technical approach, warranty, proprietary rights misalnya, intellectual property rights, credential, all itu harus dimasukkan menjadi bagian. Biasanya kalau Anda handle procurement, Anda bisa minta ke pihak procurement tolong bikinkan tabel of evaluation, di mana di situ ada pembobotan dan di situ ada nilainya. Oke, mana yang dipakai di kriteria tersebut bergantung pada jenis project Anda. Oke, proprietary rights misalnya, kalau Anda kebetulan company tempat Anda bekerja sudah menggunakan Microsoft Base, lalu untuk memastikan bahwa integration-nya semua smooth bisa jalan, berarti mau nggak mau untuk next-nya ya harus Microsoft juga. So it's going to relate to many things lah menurut saya ya. Intellectual property rights ini mungkin yang paling kelihatan ialah licensing. Anda sebagai project manager harus memperhitungkan license yang digunakan untuk tahun ini berapa, dan biasanya Anda harus tanya ke pihak vendor, oke, kalau ini running, apakah license-nya perpetual, eternal, atau setiap tahun harus bayar. That's gonna be another cost. Select seller. Oke, ini dari mulai inputnya, dari mulai project management plan, toolsnya ini dari mulai bidder conference, proposal evaluation teknik, sampai outputnya adalah selected seller. Select seller, oke. Contract management plan, resource availability, mereka harus ada ini. Saya akan skip yang ini ya, karena nanti detailnya untuk yang item-item ini Anda bisa lihat di slide yang akan didistribute oleh admin. Ini teknik yang umumnya digunakan pada saat Anda evaluate procurement, dari mulai ada weighting system, screening system, independent estimate, ini biasanya pakai consultant. Past performance history, ini satu hal yang paling mudah Anda ukur. Kalau Anda udah pakai satu vendor pada satu pekerjaan, lalu Anda punya pekerjaan yang sama, if that vendor perform good, why not? Itu biasanya ada value, ada evaluation point sendiri biasanya untuk si company tersebut. Karena lebih mudah buat Anda manage karena mereka sudah kenal tim Anda kan. Oke, contract negotiation, ini juga Anda bisa baca nanti detailnya. Bisa banyak ya. Saya pernah ketemu model-model orang klien yang begitu masuk udah langsung di attack. Produknya jelek. Biasanya umum itu kadang-kadang suka ada yang kayak gitu tuh. Ada dari mulai personal insult, deadline, good guy, bad guy, lying, missing man, delay.
Delay saya pernah, kadang-kadang ini jadi frustrating. Saya pernah punya kasus ketika ikut project bidding, itu kita masuk dalam satu ruangan, lalu orang procurement ini nggak ada yang datang sampai sekitar 2 jam kemudian. Itu dia delay terus gitu. Karena di belakang dia negosiasi dengan vendor yang lain ternyata. Jadi banyak yang bisa digunakan sebenarnya. Ini yang harus Anda negotiate ke pihak vendor atau kalau Anda punya sub vendor. Oke, dari mulai responsibilities, authority, applicable law, technical business management approach, contract financing sekarang mulai banyak, dan tentu price. Oke, contract administration, umumnya project manager nggak megang ini in detail. Anda biasanya punya tim admin sendiri yang untuk cover ini. Yang Anda harus perhatikan biasanya ialah lebih ke soal contract change system. Jadi ini ada contract change control system. Ini correlate nanti saya rasa mungkin di salah satu knowledge area ada yang namanya project scope management, di mana ada change control. Change control artinya kalau pada kasusnya Sulastri tadi atau kasusnya Mulyadi, misalnya saya biasanya akan bikin gini. Di kick off meeting dokumen saya akan buat klien bisa mengajukan revisional maksimum 10 kali. Biasanya saya akan bilang seperti itu karena umumnya klien itu kalau mereka nggak punya koordinasi yang bagus, seringkali dia bikin revisi A, revisi B, revisi C, revisi D. Nah, revisi D itu isinya sama dengan revisi B. It happens many time. Satu orang bilang biru, 2 orang bilang biru, 3 orang bilang biru, orang keempat bilang merah, tapi karena posisinya lebih tinggi semua jadi merah. So make sure kick off meeting itu Anda pegang semua dokumen, oke? Semua item yang seharusnya ada yang harus dibahas itu dibahas di kick off meeting saat ketemu klien. Oke, contract change juga akan berlaku pada kasus kayak tadi Mulyadi dan Sulastri. Artinya, kalau memang Anda hanya menjual sebanyak 25 main days untuk project mereka dan ternyata dengan sekian banyak perubahan itu Anda harus menyediakan main day tambahan, make sure Anda bikin yang namanya change control. Karena change control itu ada 2. Oke. Perubahan additional main days yang kasusnya Mulyadi misalnya harusnya ditambahin, bisa Anda charge ke klien atau tidak. Di Indonesia ini masih tough ya, tidak semua klien bisa mengerti yang namanya change control karena umumnya mereka bilang oh ya udahlah include, udahlah cuma sedikit kok. Ya, pengalaman saya kalau handle project di luar, mereka lebih sangat tertib. Artinya kalau memang itu nggak masuk, mereka agree to pay more. Oke, tapi kalau seharusnya itu masuk, mereka akan push kita untuk masuk menyediakan itu. Nah, pada kasusnya kayak Mulyadi, kalau memang sulit untuk dealing dengan klien, this is your big clients, make sure tetap bikin scope control, ya. Tapi kalaupun Anda kasih ini free ke pihak klien, klien harus tahu bahwa ini Anda berikan ini free. So you make them owe to you. Oke, itu biasanya trik. Jadi suatu hari kalau nanti Anda dealing dengan mereka, Anda bisa bilang, dulu kita sudah kasih Anda A, B, C, D, kita kasih fleksibilitas Anda A, B, C, D, dan itu semua harus tercatat. Ini yang tadi saya bilang, ya, contract change control system. Changes, review the impact, karena umumnya perubahan di project itu akan implicate 3 hal. Kualitasnya menjadi berubah, waktu untuk delivery-nya menjadi berubah, atau cost-nya menjadi berubah. Oke? Ini yang bagian dari tadi. Umumnya kalau ada perubahan dia akan masuk jadi amendment atau addendum.
contract administration, ini outputnya